Selamat sore, Bapak Ibu perkaryawan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, untuk kesempatan ini kita kembali bersama-sama beribadah. Dan saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita minta pertolongan Tuhan untuk memberikan kita pengertian tentang Dia melalui firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan ini kami bersama-sama beribadah. Dan kami akan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami, berbicaralah kepada kami siap untuk kebenaran-Mu, kami siap untuk belajar tentang Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita ada di bulan Agustus, di bulan misi untuk Gereja KMNC di Indonesia. Dan di minggu yang pertama, dari pengurus pusat sudah memberikan tema, yaitu gereja yang bertumbuh dalam pengajaran tentang Tuhan. Nah, karena kita ada di ibadah perkarya dan perkawan, maka tema kita adalah keluarga yang bertumbuh dalam pengajaran tentang Tuhan. Tuhan ingin semua orang yang percaya kepada Dia menjadi murid Kristus, Bapak Ibu Saudara. Murid itu adalah identifikasi Yesus kepada para pengikutnya. 12 rasul disebut Yesus 12 murid. Dan kita mengenal mereka sebagai 12 murid Yesus. Dan perintah Yesus kepada 12 murid untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Artinya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, mereka harus menjadi murid. Sehingga perintah itu, amanat agung itu terus berlanjut sampai hari ini. Semua orang percaya diberikan amanat yang sama, yaitu untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus. Yesus senang menjadikan kita muridnya. Ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua tanpa terkecuali, kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita adalah muridnya. Kalau murid itu punya ciri utama adalah belajar. Kalau tidak suka belajar, tidak mau belajar, itu bukan murid. Walaupun kita semua sudah dewasa, ada yang sudah lanjut usia bahkan, tetapi selagi kita hidup di dunia ini, status kita adalah murid Yesus. Kita masih adalah murid Yesus sampai kita meninggalkan dunia ini. Status kita selama kita ada di dunia ini, kita adalah murid Yesus. Dan tugas utama seorang murid adalah belajar. Dan karena kita murid Yesus, maka satu-satunya objek yang kita pelajari adalah Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Nah, mari kita hari ini semakin menyadari dan terus menyadarkan diri kita bahwa kita adalah murid Yesus. Sehingga kita tahu tugas utama kita adalah belajar. Belajar tentang Yesus untuk memberikan pengertian tentang Dia. Saya memikirkan Tuhan mau kita menjadi muridnya supaya kita tidak hanya sekedar tahu tentang Yesus, tetapi kita mengerti tentang Yesus. Sehingga poin yang pertama saya mau sampaikan kepada kita, keluarga yang bertumbuh dalam pengajaran tentang Tuhan adalah keluarga yang penuh dengan pengertian tentang Tuhan. Karena Tuhan mau kita mengerti Dia. Tuhan tidak mau kita hanya tahu tentang Dia. Bedanya pengertian dan tahu adalah kalau kita sebagai orang Kristen, tahukah kita kalau orang Kristen itu harus ke gereja? Semua orang Kristen pasti tahu kalau dia harus ke gereja. Tahukah kita kalau kita beribadah, kita memberikan persembahan? Semua orang Kristen pasti tahu. Tahukah kita kalau kita sebagai orang Kristen, kita harus memuji Tuhan, kita harus menyanyi? Semua orang Kristen akan tahu. Tetapi belum tentu semua orang yang tahu kita harus berdoa, kita harus menyanyi, kita harus memuji Tuhan, kita harus beribadah, kita harus memberi persembahan, kita harus melayani dan sebagainya. Belum tentu orang yang tahu mereka memiliki pengertian. Apakah kita mengerti mengapa kita menyanyi? Apakah kita mengerti mengapa kita melayani? Apakah kita mengerti mengapa kita beribadah? Agar ini menjadi sesuatu yang harus dicapai oleh setiap orang Kristen. Tahukah orang Kristen bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Semua orang Kristen pasti akan jawab, ya saya tahu.
Tetapi kalau ditanya, apakah kita mengerti mengapa Yesus dikatakan Tuhan dan Juru Selamat? Tahukah kita kalau Tuhan Yesus itu mati di kayu salib? Tetapi apakah mengerti mengapa Yesus mati di kayu salib? Nah, ini perbedaan tahu dan mengerti. Tuhan mau kita menjadi muridnya supaya kita belajar tentang Dia sampai kita memiliki pengertian. Kita mengerti tentang poin-poin iman Kristen yang harus kita mengerti. Sehingga dengan pengertian itu, kita akan melakukan tindakan-tindakan yang tepat. Dan tindakan kita berangkat dari pengertian yang juga kuat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keluarga yang bertumbuh dalam pengajaran tentang Tuhan adalah keluarga yang penuh dengan pengertian. Yang mengerti dengan kuat, sehingga keluarga itu akan tahu cara beribadah yang benar, akan tahu mengapa dia harus melayani, akan tahu mengapa dia harus bersaksi. Nah, ini adalah keluarga yang bertumbuh dalam pengajaran. Kemudian yang kedua, keluarga yang bertumbuh dalam pengajaran adalah keluarga yang berkualitas. Sekali lagi, keluarga yang bertumbuh dalam pengajaran adalah keluarga yang berkualitas, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Anak-anaknya berkualitas, suami berkualitas, istri berkualitas. Ini keluarga yang bertumbuh dalam pengajaran. Yakinlah. Contohnya adalah Timotius. Timotius itu adalah produk dari orang tua yang berkualitas. Ibunya Eunike, neneknya Lois, adalah orang yang bertumbuh dalam pengajaran tentang Tuhan. Sehingga Rasul Paulus menyebutkan di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-5 dikatakan demikian. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam kamu. Nah, Paulus menghargai iman dan pengenalan yang dimiliki oleh neneknya dan ibunya Timotius, dan dia yakin kalau neneknya, ibunya mengenal Tuhan, maka Paulus pun yakin Timotius juga pasti punya iman yang benar. Dan iman, Paulus berkali-kali mengajarkan kepada jemaat bahwa iman yang benar adalah iman yang bertumbuh dalam pengajaran. Iman yang benar adalah iman yang kuat karena mengerti tentang Tuhan melalui pengajaran. Jadi, keluarga yang berkualitas akan menghasilkan generasi yang berkualitas. Keluarga yang bertumbuh dalam pengajaran akan menghasilkan anggota-anggota keluarga yang berkualitas, anak yang berkualitas. Contohnya Timotius tadi. Bapak Ibu, mari bangun keluarga kita menjadi keluarga yang hidup dalam pengajaran, dan keluarga kita akan menghasilkan generasi yang berkualitas. Tetapi mungkin ada keluarga juga yang berkata, anak saya sudah terlanjur jauh dari Tuhan. Anak saya sudah terlanjur hancur hidupnya. Mungkin ada keluarga-keluarga di luar sana yang berkata seperti itu. Tetapi ingat Bapak Ibu, keluarga yang bertumbuh dalam pengajaran akan menghasilkan bukan hanya anak yang berkualitas, tetapi juga bapak yang berkualitas, ibu yang berkualitas. Kalau ada anak-anak yang sudah terlanjur hancur hidupnya, terlanjur bobrok hidupnya, terlanjur jauh dari Tuhan, maka jangan buang mereka. Saya beri tanda kutip, jangan buang mereka. Bapak yang berkualitas, ibu yang berkualitas tidak akan membuang anaknya dari hidupnya, tidak membuang mereka dari doa. Tetap doakan, sehancur apapun anak kita, sebobrok apapun hidupnya, tetap taruh mereka dalam doa. Dalam doa kita, jangan buang mereka dari doa kita. Tetap taruh mereka dalam hati kita, jangan buang mereka dari kasih kita. Tetap beri yang terbaik, tetap lakukan yang terbaik, tetap rencanakan yang terbaik bagi mereka. Jangan buang mereka dari hati, jangan buang mereka dari kasih kita, jangan buang mereka dari harapan kita.
Tetaplah selagi mereka masih bernafas, masih hidup, tetaplah berharap yang terbaik bagi mereka. Selagi mereka masih hidup, tetaplah berharap mereka akan berubah dan mereka akan kembali kepada Tuhan. Sambil mengkomunikasikan tentang pengajaran, sambil mengkomunikasikan tentang kasih Allah kepada mereka, tentang anugerah Allah kepada mereka, sambil juga jangan buang mereka dari doa, jangan buang mereka dari kasih, jangan buang mereka dari harapan kita tentang mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu adalah orang tua yang berkualitas. Dari mana orang tua yang berkualitas bisa muncul? Yaitu dari kehidupan yang didasari oleh pengajaran tentang Tuhan. Mari bawa keluarga kita untuk mengenal Tuhan. Bawa suami, bawa istri, bawa anak-anak untuk mengenal tentang Tuhan. Saya yakin kita bisa. Saya yakin kita bisa. Bapak-bapak punya potensi yang besar. Bapak-bapak punya potensi yang besar untuk mempengaruhi anak-anak. Saya yakin itu. Contohnya saja, kita sering melihat orang tua, ayah atau ibu yang adalah ahli di bidang kesehatan. Kemungkinan besar anaknya juga akan suka dengan mempelajari dunia kesehatan. Jadi ada yang papanya dokter, mamanya dokter, anaknya juga bisa jadi dokter. Ada yang orang tuanya ahli di bidang hukum, ahli di bidang politik, nanti anak-anaknya juga kemungkinan besar akan suka dengan dunia hukum, dunia politik. Ada orang tuanya yang adalah ahli ekonomi, kemungkinan besar anak-anaknya juga akan menjadi ahli ekonomi. Orang tuanya pengusaha, anaknya juga menjadi pengusaha. Karena apa? Itu adalah kekuatan sebuah pengaruh. Nah, ini adalah modal besar dari orang tua, dari ayah ataupun ibu, untuk mempengaruhi anaknya, untuk menjadi seperti apa yang dia sudah buat selama ini, seperti keahliannya. Nah, ini adalah sebuah kekuatan dari pengaruh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita memberikan pengaruh, bukan hanya tentang keahlian kita, tetapi pengaruh tentang iman kita. Mari bawa keluarga kita untuk mengenal Tuhan, mengerti tentang Tuhan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Karena kita yakin dengan pengenalan akan Tuhan, dengan bertumbuh dalam pengajaran, keluarga kita akan menjadi keluarga yang berkualitas. Bawa anak-anak kenal Tuhan, bawa anak-anak mengerti Tuhan, maka dia akan tahu dimanapun dia berada, dia hanya ingin menyenangkan Tuhan saja. Karena dia tahu untuk apa dia bekerja, untuk Tuhan. Dia tahu untuk apa dia belajar, untuk Tuhan. Dia tahu siapa yang mau dia bergaul dengan baik, yaitu Tuhan. Sehingga ajar anak-anak mengenal Tuhan. Mari suami istri sama-sama kita mengenal Tuhan, sehingga kita tahu mengapa kita harus setia kepada pasangan. Karena Tuhan mau kita setia. Kita mengerti mengapa kita harus beribadah, mengapa kita harus melayani, mengapa kita harus memberi diri untuk terlibat dalam pelayanan misi. Mengapa? Karena kita mengerti Tuhan yang mau. Mari kita bawa keluarga kita mengenal Tuhan. Semakin mengenal Tuhan, maka kita semakin mengenal misinya. Semakin mengenal Tuhan, maka kita semakin mengenal kekudusannya. Semakin mengenal Tuhan, maka kita semakin mengenal kesetiaannya. Dan semuanya itu akan teraplikasi dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu Saudara, sebagai aplikasi bagi kita, mari kita membawa kehidupan pengajaran di dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita. Hadirkan pengajaran. Kalau ada hal-hal yang ingin kita kenal tentang poin-poin iman Kristen, mari kita cari tahu. Cari tahu. Undanglah hamba-hamba Tuhan. Hubungi hamba-hamba Tuhan. Kami pun siap untuk dihubungi jika ada yang ingin belajar atau mengenal tentang poin-poin iman Kristen. Kami dengan senang hati dari staf gembala, dengan senang hati akan memberikan informasi tentang iman Kristen, tentang poin iman Kristen, sehingga kita tidak hanya sekedar tahu, tetapi kita mengerti. Dan kita punya banyak ahli-ahli teologi di gereja kita. Mari kita mengenal Tuhan, mari kita belajar. Jangan ragu-ragu untuk menghubungi secara pribadi atau undang kami ke rumah. Kalau hari ini masih
PPKM, mari kita buka pertemuan virtual, kita bahas tentang apa yang ingin kita pelajari sama-sama. Dan perkarya perkawan, mari secara sengaja kondisikan persekutuan kita untuk hidup dalam pengajaran. Mari kita buka diskusi-diskusi tentang poin-poin iman Kristen, bahkan topik-topik penting tentang Allah Tritunggal, tentang ibadah, tentang pelayanan, tentang misi, dan tentang berkat, tentang hal-hal lain yang bisa kita diskusikan. Mari kita buka forum, kita punya banyak ahli teologi, kita punya hamba-hamba Tuhan, dan kita juga punya pemahaman, pengetahuan, referensi-referensi yang bisa kita tuangkan supaya kita semakin kenal Tuhan sama-sama. Nah ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, terima kasih untuk perhatian untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Kiranya kita semakin diberkati Tuhan ketika kita hidup dalam pengajaran. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang kami sudah renungkan bersama-sama pada sore hari ini. Teguhkan kami, berkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami untuk hidup sebagai murid Kristus. Keluarga kami adalah keluarga murid Kristus yang harus tahu tujuan utama dan tugas utama kami adalah belajar tentang Tuhan, sehingga kami semakin mengenal Engkau, semakin mengerti tentang Engkau, dan tindakan kami pun akan menjadi tindakan-tindakan yang tepat karena kami punya pengertian, pemahaman yang baik tentang Engkau. Berkati semua perkarya perkawan GKI Mazmur Temindung Samarinda dan semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati semua dengan luar biasa untuk semakin luar biasa juga mengiring Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.